Shalom kaum senior GKI Dharma Permai. Shalom Opa Oma, kita berjumpa kembali di dalam Seni Samadhi bulan Oktober, di dalam rangka bulan keluarga. Karena itu tema Seni Samadhi kita pada hari ini adalah tetap menjadi berkat dalam keluarga. Nanti renungan akan disampaikan oleh Pendeta Andreas Catur. Mari saat ini kita akan memulai Seni Samadhi kita pada hari ini. Kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini bersama-sama kami boleh kembali bersekutu di dalam Tuhan. Kami Tuhan, kaum senior di GKI Dharma Permai, kami pun rindu boleh tetap menjadi orang-orang yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjadi saluran berkat khususnya di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, karena itu kami rindu di dalam persekutuan ini, kami pun boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan khususnya dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, pimpinlah persekutuan kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaum senior, kita bersyukur jikalau Tuhan menempatkan kita di dalam kehidupan keluarga Tuhan pada saat ini. Karena itu mari kita dengan penuh kasih, kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita boleh mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang dari Tuhan saja. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari saat ini kita akan mendengarkan sapaan dari seorang sahabat kita. Halo teman-teman, apa kabar? Kangen deh sama kalian. Ayo kita ibadah lagi. Aku nangis. Aku kangen ibadah sama teman-teman. Bu Sinta, Bu Sri, Bu Kayubi, semuanya. Makasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Tetap menjadi berkat di dalam keluarga. Bagaimana caranya? Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kita menerima renungan firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh boleh dituntun Tuhan agar kita dapat tetap menjadi berkat di tengah keluarga kita. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Terima
suka dalam duka, Tuhan hidup di dalamnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Shalom Jemaat Senior GKI Dharma Permai. Kita bersyukur pada saat ini sekalipun lewat media online kita dipersekutukan kembali untuk kita dapat berhimpun bersama. Mari kita akan menyiapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon kiranya Roh Kudus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga firman itu semakin meneguhkan iman kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan di masa tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita akan bersama membaca dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Demikian firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah tetap menjadi berkat di tengah keluarga. Bulan Oktober ini merupakan bulan keluarga di dalam lingkup gereja kita dan juga di dalam lingkup Gereja Kristen Indonesia. Jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan, tetap menjadi berkat di tengah keluarga itu menjadi penting. Sebab hidup kita itu tidak pernah terlepas dari keluarga, bukan? Di mana sejak kita lahir, kita menjadi anak-anak, kita menjadi remaja, kita menjadi pemuda, kita menjadi dewasa, kita menjadi usia senior saat ini, senantiasa di dalam lingkup keluarga. Maka itu tetap tepat sekali firman Tuhan yang akan kita renungkan ke ini dengan tema tetap menjadi berkat di tengah keluarga. Jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menasihatkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Memang untuk berbuat baik itu tidak enak. Kenapa? Karena di dalam kita melakukan sesuatu yang baik, itu selalu menghadapi berbagai macam tantangan. Macam-macam tantangannya itu. Maka itu firman Tuhan mengingatkan jangan jemu-jemu. Sekalipun ada tantangan, kita biarlah terus menerus. Jangan jemu berbuat baik. Artinya berbuat baik di sini dengan perkataan kita ini bisa menjadi berkat bagi keluarga kita. Bagi anak kita, bagi menantu, bagi cucu. Bahkan kalau ada yang sudah punya cicit, oh ini kesempatan. Sebab di dalam kehidupan kita, usia itu semakin hari, memang angkanya bertambah, tetapi kesempatannya itu berkurang. Maka itu ketika kita sadar bahwa waktu hidup kita ini semakin berkurang kesempatannya, firman Tuhan ini tepat. Biarlah melalui perkataan kita, kita ini menjadi berkat. Ketika anak kita menceritakan masalah di dalam hidup keluarganya, entah itu dengan suaminya, entah itu dengan istrinya, atau dengan anak-anaknya, atau masalah di dalam pekerjaannya. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai papa atau sebagai mama,
Sekalipun kita ini usia senior, justru di situ melalui perkataan kita, kita ini bisa berbicara dengan penuh nasihat, dengan penuh kasih sayang. Kata-kata kita itu membuat anak kita, membuat siapapun seisi keluarga kita, itu merasa nyaman. Bayangkan kalau kita sudah usia senior, justru kata-kata kita itu selalu kata-kata yang penuh keluh kesah, penuh kekecewaan. Kita ngomongnya itu selalu kasar, kita itu gampang marah-marah. Wah, bagaimana keluarga kita, Bapak Ibu? Maka itu firman Tuhan jelas, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dengan perkataan kita, kita ini bisa berbuat baik, menjadi berkat bagi keluarga. Oh, betapa senangnya anggota keluarga kita ketika mendengar kita ngomong itu dengan enak, dengan lembut, dengan sabar. Kata-katanya itu menenangkan, menyejukkan hati, bikin adem begitu ya. Maka itu sebagai tanda kalau kita ini menjadi berkat bagi keluarga kita adalah salah satu indikatornya, apakah cucu kita itu kalau main ke rumah kita itu seneng dekat-dekat dengan kita. Kalau cucu kita tidak seneng dekat-dekat dengan kita, karena kalau kita ngomong itu, aduh mereka tidak nyaman. Wah, kalau itu yang terjadi, mari kita bercermin dari firman Tuhan, kita mengevaluasi diri. Jangan sampai kesempatan kita yang semakin berkurang ini, melalui perkataan kita tidak menjadi berkat. Waduh, sayang sekali bukan? Karena waktu hidup kita yang semakin sempit ini, semakin berkurang ini, biarlah kita menjadi berkat bagi keluarga dengan perkataan kita. Sehingga kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap didengar itu yang diungkapkan. Dan kata-kata itu tercermin, atau kata-kata itu mencerminkan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Kalau hati kita dikuasai oleh firman Tuhan, hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, hati kita ini diterangi oleh Tuhan Yesus, pikiran kita ini juga dikuasai oleh Roh Kudus, maka kata-kata kita pun juga kata-kata yang memberkati. Kalau toh kita menasihati, nasihat itu adalah membawa yang salah jadi benar. Kita tidak membuat yang salah jadi tambah salah. Maka itu omongan kita itu bisa jadi berkat. Maka itu Bapak Ibu jemaat senior, mari kita gunakan waktu hidup kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Lalu yang kedua, untuk kita bisa menjadi berkat bagi keluarga adalah dengan perbuatan kita. Kalau tadi dengan perkataan, yang sekarang dengan perbuatan. Bayangkan kalau di usia sudah semakin tua, tetapi perbuatan kita ini semakin membuat anggota keluarga kita ini gelisah, membuat mereka itu jadi resah, membuat mereka itu jadi khawatir, bahkan satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga kalau melihat tindakan kita itu mereka jadi, aduh papa mamaku kok kayak gini ya, emak sama engkongku kok begini ya. Nah, itu menjadi peringatan. Kita di usia tua justru Tuhan memberi kesempatan melalui perbuatan kita ini mereka, anggota keluarga kita ini dapat berkat. Saya teringat salah seorang anak Tuhan yang sudah usia 84 tahun di satu gereja. Oh, setiap anaknya, menantunya, cucunya, bahkan cicitnya itu cerita tentang mak ini, tentang tante ini, tentang mamanya ini. Oh, itu ceritanya luar biasa baiknya. Kenapa? Karena tante ini di usia tua justru dia itu dengan sikapnya yang baik itu berbagi. Bukan hanya hari-hari tertentu ketika Imlek,
bagi angpau begitu ya. Bukan hanya itu, saudara. Tetapi setiap hari ketika ada sahabatnya datang membawa bingkisan, maka tante ini sudah menyisihkan bingkisan itu, kue itu. Untuk apa? Untuk diberikan cucunya. Bahkan ada cicitnya yang tidak tinggal serumah, itu disimpan. Sehingga ketika cicitnya itu datang, itu diberikan. Kalau tidak dia minta tolong anaknya, teleponen cicitku itu, suruh datang, aku pengen memberikan kue ini. Sehingga semua anggota keluarga itu senang dengan perbuatan daripada tante ini. Umur 84, pikirannya masih mengasihi keluarganya. Sehingga tindakannya pun juga mewujudkan apa yang dia pikirkan. Walaupun itu kuenya kecil, tetapi ketika cicitnya itu datang, dia mengatakan, ini ada berkat Tuhan untuk kamu. Makan ya. Wah, itu cicitnya senang sekali, cucunya senang sekali. Jemaat senior yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita secara kekuatan itu semakin terbatas, bukan, di usia tua ini. Tetapi bukan berarti ketika kita mau melakukan yang baik untuk menjadi berkat, kita jadi terbatas. Tidak. Sekalipun memang kekuatan kita ini menurun, biarlah dorongan kita untuk mengasihi, menjadi berkat, itu tetap berkobar-kobar, penuh semangat. Amin. Puji Tuhan. Sehingga di usia tua kita ini tidak nelongso. Kita ini tidak merasa, aduh aku kok wis tua ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oh, bukan. Justru ketika kita sudah usia senior ini, perkataan kita jadi berkat, tindakan kita jadi berkat. Maka itu firman Tuhan katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, masih ada kesempatan, kita masih bisa bergerak, itu jadi kesempatan kita menjadi berkat. Kita masih bisa ngomong dengan jelas, kita menjadi berkat. Dan Tuhan yang akan melimpahkan kasih karunia, sehingga hidup kita ketika Tuhan panggil, kita ini betul-betul sudah menjadi berkat bagi anggota keluarga. Sehingga yang akan dikenang itu bukan warisan kekayaan harta yang kita tinggalkan. Tetapi yang akan dikenang adalah, aduh Mak Engkong itu kalau bicara itu memberkati. Mak Engkong itu kalau bersikap memberi sesuatu itu yang berkesan bagi kami semua sekeluarga. Nah, itu yang akan mereka kenang. Keluarga itu akan mengenang kebaikan yang kita lakukan untuk mereka. Maka itu mari Bapak Ibu, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan. Biarlah ini menjadi kesempatan yang berharga untuk kita tetap menjadi berkat bagi keluarga. Di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kepada kami, untuk kami tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan ketika kami masih ada kesempatan itu, kami mau menjadi berkat bagi keluarga kami, melalui perkataan kami, dan juga melalui perbuatan kami. Sebab kesempatan ini tidak akan selamanya Tuhan berikan, maka kami akan menggunakan kesempatan waktu hidup kami untuk menjadi berkat bagi keluarga kami. Terpujilah Engkau Bapa atas firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merayakan kaum senior yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Kita nyanyikan Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you.
Mari bersama-sama dengan keluarga kita sungguh boleh tetap menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan bersama keluargaku. Jemaat senior, kita sebentar lagi akan berpisah satu dengan yang lain di dalam kesempatan persekutuan lewat media online ini. Tetapi biarlah kita tetap percaya, hidup kita diberi kesempatan oleh Tuhan, bukan untuk memikirkan yang sesuatu membuat kita tambah susah. Tetapi justru melalui firman Tuhan tadi, kita didorong untuk memikirkan bagaimana kita tetap menjadi berkat di tengah keluarga kita. Maka itu biarlah kita tetap semangat. Mari kita akan mengakhiri di dalam doa, sekaligus kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Sementara kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang mengalami berbagai macam keadaan, biarlah Roh Kudus yang akan menopang, menghibur, menguatkan mereka sekalian. Mari kita akan mengakhiri, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat berjumpa kembali di dalam persekutuan Jemaat Senior GKI Darmo Permai. Sekalipun hanya lewat online, tetapi kami sungguh bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan setiap saudara-saudara seiman kami. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dan jemaat-Mu yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan di dalam keluarga mereka, mari Bapa, kiranya Engkau yang menopang, supaya melalui pergumulan itu, jemaat-Mu boleh semakin mengandalkan hidup mereka kepada Engkau, menaruh harapan hanya kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini juga, ya Bapa, kami ikut bersukacita bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Dan kami berdoa untuk Ibu Maria Kristiani, kami berdoa untuk Pak Joni Lampang, demikian juga kami berdoa untuk Ibu Lili Samara, kami juga berdoa untuk Ibu Nani Budi, demikian juga kami berdoa untuk Bapak Suntoro, kami berdoa untuk Ibu Hartati,
Kami percaya ya Bapa, Engkau yang memelihara kehidupan saudara-saudara kami ini. Di hari ulang tahun mereka, di bulan Oktober ini mereka boleh melihat kasih setia Tuhan yang melampaui segala keadaan. Sehingga mereka sekalian tetap percaya di hari-hari mendatang hidup mereka diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing. Keadaan apapun, biarlah itu menjadi kesempatan bagi kami untuk kami tetap menjadi berkat di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Maka itu ya Bapa, kiranya Engkau yang akan berkenan memberkati setiap kami. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kami masing-masing sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.